Jadi hari ini sebenarnya saya akan membahas problem lain gitu ya, kasus lain yang dipecahkan menggunakan dynamic programming. Tapi sebelum itu saya sebenarnya punya utang kemarin. Jadi kan kemarin kan kita ngitung ini apa knapsack ya. Itu kan kita hitungnya manual ya kayak gini ya. Ini saya akan pakai salah satu kerjaan teman kalian ini siapa? Nurul Fauzia. Saya pakai salah satu kerjaan teman kalian. Kita bahas pakai soal ini. Oke. Sekarang saya mau lihat kalau gitu apa sih rumus gitu ya. Rumus formula kalau misalnya saya mau ngisi satu sel ini kan namanya A, misalnya ini semuanya yang namanya A ini ya. Kemudian ini yang baris ini saya kasih nama I deh ya. Jadi kalau saya pengen yang ini saya kasih nama C deh ya, yang ini ya C ya. Jadi kalau misalnya saya pengen tahu nih nilai A gitu ya di posisi I ke C apa gitu. Gimana gitu apa formula umumnya gitu. Sebelum kita masuk ke formula umum, kita masuk ke formula yang pakai contoh aja gitu ya. Misal saya mau ambil yang mana ya? Yang berubah tuh di sini dia berubah. Terus kenapa dia berubah? Mungkin karena ngambil ini 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti dia ngambil ini. Sebentar, ini 30-nya dia ngambil di atas. Berarti dia ambil yang 3, 1, 2, 3. Oke. Oke, gini ya. Saya mau bicara yang mana dulu ya? Yang ini deh. Yang yang ini ya. Yang 20. Yang 20 ini sebenarnya beda. Tapi saya gitu. Oke. Kan ceritanya gini ya. Saya tuh punya barang kan ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 barang. Nah, dari 7 barang itu, saya tidak akan melihat langsung kan ya kemarin kalau apa yang knapsack yang pakai dynamic programming, tapi per stage gitu. Saya punya. Jadi saya coba dulu nih satu barang. Kemudian saya punya tas maksimumnya kapasitasnya itu 8 kilo gitu. Anggap kilo ya satuannya. Maksimumnya itu 8 kilo nih. Nah, tapi karena dia pakai dynamic programming juga, maka saya tidak langsung apa ujuk-ujuk langsung 8 kilo, tapi per stage. Cobain dong kalau tas saya ternyata 0 kilo gitu ya, berarti nggak bisa bawa apa-apa sebenarnya. Kemudian saya akan tes kalau tas saya 1 kilo, kalau saya punyanya 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, terus sampai 8 kilo gitu ya. Gitu ya. Jadi per stage. Jadi tiap kotak ini, tiap sel yang di tengah ini, misalnya yang 20 yang saya buletin hijau ini, itu adalah artinya apa? Artinya itu adalah profit maksimal, profit optimal gitu ya. Yang udah itu udah nggak ada yang lebih besar lagi dari itu. Yang bisa saya dapatkan kalau kapasitas tas saya 2 kilo, jadi maksimumnya 2 kilo nih tas saya. Kemudian barang yang ada yang tersedia itu cuma satu aja, barang satu ini aja gitu. Gitu ya. Artinya gitu. Si 20 yang saya lingkari ini. Nah, kalau misalnya 20 yang di bawah nih ya. Ini 20 yang di bawah ini apa artinya? 20 yang di bawah itu adalah profit maksimal gitu ya. Maksimum udah yang paling optimal, biasanya kita sebutnya sebagai solusi optimal. Profit optimal yang bisa dimiliki kalau modal kita itu tasnya cuma punya 2 kilo, kemudian barangnya kalau udah sampai di titik yang ini, berarti barangnya ada 6. Barang satu, barang dua, barang tiga, barang empat, barang lima, barang enam tuh sebenarnya ada gitu. Tapi masalahnya kan tas kita cuma 2 kilo gitu ya kapasitas maksimalnya. Jadi ya udah profit maksimal yang bisa saya dapat itu cuma 20. Walaupun barangnya berserakan banyak gitu 1 sampai 6 gitu. Ya. Jadi kalau kalian lihat di setiap sel ini itu semuanya adalah solusi optimal. Itu yang apa minggu lalu ya kita sebut bahwa salah satu yang membedakan dynamic programming dengan greedy itu adalah bahwa dia di setiap stage-nya itu dia dikenal ada yang namanya principle of optimality itu. Jadi artinya setiap subset solusinya itu merupakan solusi optimal gitu. Jadi misalnya mau dipotong dimanapun ya, misalnya di yang pink ini gitu ya, saya potong nih segini aja gitu ya.
tabelnya dipotong nih segini aja, yang ini dilupakan gitu. Itu tetap aja itu adalah di kotak-kotak itu tetap solusi optimal gitu. Jadi misalnya yang kotak hijau ini yang saya ada highlight pinknya, ini artinya apa? Ini artinya adalah kalau saya tasnya cuma punya 3 kilo maksimal gitu ya, kapasitasnya, kemudian barangnya, nih lihat nih, kalau di baris ini berarti dia barangnya cuma ada 3. Cuma ada barang 1, barang 2, dan barang 3, terus tas saya kapasitasnya maksimal 3 kilo, maka profit maksimum yang bisa saya dapatkan itu hanya 30 gitu loh. Jadi nggak ada bedanya dengan ada 3 barang. Kalau kalian lihat ya, ini kan sama-sama 30 nih yang atasnya, mau ada 3 barang maupun cuma ada 2 barang, profit saya tetap cuma bisa dapatnya 30 gitu. Kenapa? Karena ya kapasitas bag saya, kapasitas tas saya maksimalnya 3 kilo aja gitu. Jadi nggak ngaruh gitu, ada barang 3 tuh nggak ngaruh. Makanya ini nilainya sama nih, atas sama bawah gitu. Gitu kira-kira. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya maksud dari tiap selnya ini. Nah, terus saya mau ngapain sih? Nah, saya mau cerita itu berarti gitu ya, dengan kata lain kita bisa bilang bahwa angka ini ya, si 20 ini, angka ini munculnya dari mana gitu. 20 yang bawah gitu ya. Angka yang ini itu munculnya dari mana gitu. Angka ini kan sebenarnya munculnya dari apa? Kalau enggak dari atasnya gitu ya. Saya pakai solusi optimal yang sebelumnya aja gitu ya. Oke. Di solusi optimal sebelumnya nih pada saat kondisi barangnya itu cuma ada barang satu ya. Baris yang atasnya ini kan barangnya cuma ada satu kan ya. Itu adalah kondisi optimal ketika barangnya cuma ada satu. Ya. Nah, atau oke. Jadi saya pakai solusi sebelumnya, atau saya pas di baris yang ini kan ada barang baru nih masuk nih gitu ya. Atau saya pakai barang yang baru itu gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya tanya AIC ini sebenarnya saya akan cari, ini karena profit jadi saya nyarinya maksimum ya. Saya akan cari maksimum dari, kalau saya mengeksklud berarti saya nggak bawa pokoknya nggak ngaruh gitu, barang kan ada barang baru nih datang gitu ya. Nah, saya nggak bawa tuh barang barunya, saya pakai solusi yang sebelumnya aja gitu. Artinya saya mengeksklud barang yang baru tadi, atau jangan-jangan kalau saya bawa barang yang baru itu saya jadi lebih besar gitu profitnya. Jadi sebenarnya ide umumnya itu seperti ini. Saya akan mencari maksimum dari kalau saya tidak mempedulikan barang baru itu yang datang, atau saya bandingkan dengan kalau saya ambil barang baru itu. Misal gini ya. Oke, yang 20 di atas dulu. Yang 20 di atas ini dia ada karena muncul ada barang satu. Jadi kayak apa ya? Saya punya ruangan gitu kali ya. Terus dikasih nih barang satu nih ya. Barang satunya ada di dalam ruangan itu. Kemudian barang satu ini punya berat 2 kilo. Kemudian dia punya profit 20 kan ya. Punya profit 20. Nah, kemudian kita nih datang nih bawa tas gitu ya. Bawa tas. Kalau di posisi sini, ini kan bawa tasnya berarti maksimumnya 2 kilo kan. Si kapasitas tasnya itu cuma bisa bawa 2 kilo. Gitu. Nah, kemudian saya masuk ke sini gitu ya. Oke, nah ketika masuk ke sini, kan sebelumnya nih yang di atasnya kan kosong kan ya, 0 ya. Artinya saya kosong gitu, si tasnya tuh kosong. Keadaannya pas saya masuk itu tuh tas saya kosong. Maka apa yang harus saya lakukan? Maka pilihan saya adalah dua ini. Saya exclude barang yang baru ini gitu, yang di luar tas saya, atau saya include gitu. Kalau saya include bisa lebih gede nggak sih gitu kan? Kalau saya exclude artinya kan saya 0 aja kan ya, karena kan saya pakai solusi yang di atas ya gitu, solusi sebelumnya. Tapi kalau saya include itu saya dapat $20 nih gitu, dan itu boleh. Kenapa? Karena sama-sama 2 kilo gitu kan ya, bisa gitu. Saya bisa menginclude gitu. Berarti yang saya pilih mana? Oh ya udah, berarti yang maksimum doang gitu ya. Jangan pilih solusi sebelumnya gitu. Karena solusi sebelumnya kan saya tidak pakai gitu ya. Jadi makanya ini gitu ya. Alih-alih saya pakai dari atas, saya ambil aja yang ini, yang barang satunya saya ambil. Jadi saya dapat 20. Gitu ya. Oke. Sekarang yang kedua. 20 yang bawah. Kok ini dihapus? 20 yang bawah ya. Ya, saya kasih. Yang ini. Nah, itu saya mau ngambil dari mana? Mau ngambil dari atas atau saya ambil barang baru gitu. Oke. Nah,
kondisi saya ketika di biru ini kan beda dengan kondisi yang ini kan ya. Oke. Bentar, dia masuk lagi. Kenapa berbeda? Karena ini saya ada 20 nih, jadi pasti ada isinya. Jadi saya orangnya di sini aja lah ya. Nggak bisa gambar jadi orang. Oke. Jadi tas saya gitu ya. Ketika saya posisinya di biru ini kan tas saya tetap maksimumnya 2 kilo kan ya. Apa kapasitasnya kan nggak berubah karena saya masih lagi ngomongin di kolom yang ini gitu. Nah, kemudian katanya ini kan ada 20 kan. Berarti kan tadi posisinya tuh yang ada barang satu, berarti ya dia ini bawa barang satu gitu kan ya. Bawa barang satu, beratnya 2 kilo, kemudian profitnya 20, makanya dia punya profit 20. Nah, kalau barang satunya udah dibawa sama dia, kan berarti di sini nggak ada barang satu lagi kan. Karena kan asumsinya beda ya sama koin. Kalau knapsack itu, dia barangnya cuma satu gitu ya. Jadi barang satunya cuma satu, barang duanya cuma dua gitu ya. Barang duanya cuma satu, sorry. Jadi ini cuma satu gitu. Jadi ada 7 barang. Oke. Nah, oke, gitu ya. Jadi kan posisinya begini kan, pas di sini. Nah, sekarang ternyata ada barang baru nih, barang dua nih. Ya, yang belum dimasukin tas. Weight-nya 3 kilo dan dia punya profit $30 gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya masuk nih gitu. Nah, ketika saya masuk, wah, ada barang baru nih gitu. Bisa nggak ya saya ambil masukin ke tas gitu ya, kan jadi profitnya jadi lebih banyak gitu. Wah, nggak bisa kan, karena dia lebih berat gitu. Maksudnya bukan lebih berat, kalau saya masukin kan jadi 5 kilo kan. Kalau 5 kilo kan ya nggak bisa lah gitu ya, karena dia maksimalnya cuma 2 kilo gitu si tasnya. Maka dengan begitu itu sebenarnya saya bilang bahwa oh, ya udah berarti saya pakai solusi sebelumnya gitu. Solusi sebelumnya adalah saya masuk tapi saya nggak bisa bawa apa, saya pulang lagi gitu. Solusi sebelumnya adalah ini kan, saya udah punya tas itu, makanya saya ngambilnya dari sini, bukan ngambil dari sana gitu ya. Jadi beda dengan yang atasnya. Kalau yang atasnya kan tadi saya ngambil ini ya, bukan dari atasnya gitu. Kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, sekarang saya mau bergerak ke yang lebih rumit. Oke, tolong diperhatikan. Di yang pink pertama ini, yang pink yang ini. Oke. Di pink yang ini, tas saya bukan 2 kilo maksimumnya, tapi tas saya 3 kilo. Mungkin batasnya saya kasih warna merah. Nih, batasnya ini ya 3 kilo gitu ya tasnya. Oke, tasnya saya kasih warna merah. Nah, gitu. Nah, terus dia ada 30 kan. Ini 30 ini berarti artinya dia ngambil yang ini ya, 3 ini ya. Oke, jadi saya tidak akan itu asumsi nanti kalau kalian mau nyobain satu-satu ya bisa lah ya. Berarti ini sebenarnya yang dia bawa itu adalah barang dua ya, yang beratnya adalah 3 kilo, kemudian profitnya 30. Oke, match kan ya. Kenapa Bu, kok tahu sih? Ya, kalian kalau misalnya masih nggak ngeh, nanti kalian harus trace dari awal. Gitu ya. Oke, jadi saya datang nih ya, bawa tas yang dia maksimal kapasitinya 3 kilo, kemudian isinya itu berarti kan ya. Nah, tapi kalau di posisi yang pink itu, di posisi yang pink itu, berarti kan sebenarnya barangnya ada apa aja sih gitu ya. Sebenarnya barangnya itu di posisi yang sini ya. Nah, sebenarnya barangnya tuh ada barang satu, barang dua, barang tiga kan. Nah, tapi barang dua kan udah ada di dalam tas, berarti sebenarnya tinggal ada barang satu sama barang tiga sebenarnya gitu ya. Barang satu tadi weight-nya itu 2 kilo, ininya 20. Barang tiga itu weight-nya 6 kilo, kemudian profitnya 60 gitu ya. Oke, maka saya masuk ke sana gitu. Kemudian saya lihat gitu, banyak barang nih gitu ya. Bisa nggak sih saya masukin gitu? Kalau saya masukkan semua jelas nggak bisa gitu kan ya. Kalau saya ngeganti, wah ini kayaknya lebih mahal nih gitu kan, si 60 ini lebih mahal nih. Tapi ketika saya mau masukkan, sama kayak tadi ya, nggak bisa kan ini 6 kilo gitu masalahnya gitu. Padahal tas saya maksimalnya hanya 3 kilo, nggak bisa lah ya. Oke, jadi maka saya lupakan nih walaupun ada barang-barang ini gitu. Maka saya memakai solusi yang sebelumnya gitu ya. Ini masih sama ya sebenarnya sama yang tadi. Salah saya. Oke. Sekarang tolong konsentrasi yang 70 karena yang 70 ini lebih rumit nih karena saya akan ganti barang. Kalau kalian lihat di posisi 70 ini barangnya nambah kan ya, ada barang 4 gitu. Ada barang 4 yang beratnya berarti 4 kilo, kemudian ininya 40. Nah,
Di pink yang ini, saya berarti tasnya maksimalnya bukan 3 kilo ya, tasnya maksimalnya 7 kilo. Gitu. Jadi tas saya baru nih, bisa lebih berat gitu ya. Nah kemudian dia sebelumnya itu adalah 60, bentar, berarti barangnya beda ya. 60 ya, 60 itu, sebentar. Nah kayak gini, ini harus latihan ya. 60 itu dia dapat dari, dia ngambil dari barang 3 berarti. Dia ngambil barang 3, beratnya 6 kilo, profitnya 60 gitu ya. Berarti barang 3 nggak ada di sini gitu. Oke. Adanya berarti kalau di posisi 70 ini kan ada barang 1, 2, 3, 4. Tiganya udah diambil gitu. Berarti adanya cuma 1, 2 sama 4. Berarti ini barang 2-nya ada di sini. Barang 2 itu beratnya 3 kilo, profitnya 30 ya. Kalau saya salah tulis atau ini kasih tahu saya ya. Oke, jadi tolong perhatiannya. Sekarang nanti saya jadi menyesatkan kalau misalnya. Kadang-kadang saya suka salah tulis, salah lihat gitu ya. Kalau udah tabelnya udah numpuk-numpuk ini suka salah lihat. Gitu ya. Oke, jadi posisi yang di pink ini gitu ya, posisi sebelum saya bilang bahwa keuntungannya 70 ya, jadi pas baru masuk gitu ya, mau masuk ke kotak ini, itu tuh kira-kira ilustrasinya tuh kayak gini loh. Satu kotak ini nih ya, ini ceritanya belum ada isinya nih, saya nggak tahu nih mau ngisi berapa gitu ya, satu kotak ini. Itu ilustrasinya gitu. Ya, ilustrasinya adalah kan posisi yang sebelumnya kan 60 gitu. Saya punya tas, beratnya 7 kilo maksimal, kemudian saya punya profit 60 gitu. Nah, dari pengalaman saya tahu nih 60 kilo itu sebenarnya dari barang 3 gitu. Saya bawa barang 3 yang beratnya 6 kilo. Gitu ya. Sebenarnya saya masih punya space 1 kilo gitu ya. Tapi masalahnya nggak ada barang yang 1 kilo. Nah, kemudian saya masuk ke dalam ruangan, karena posisinya ada di sini, berarti ada barang 1, 2, dan 4. Karena barang 3-nya udah ada di dalam tas saya gitu ya. Nah, kemudian saya lihat nih, wah, kan posisi di sini kan barang 4 baru masuk kan. Oke. Barang 4 baru masuk, jadi wah ada barang baru nih. Siapa tahu aja saya bisa tukar atau gimana gitu kan ya. Nah, gimana cara ngetesnya? Cara ngetesnya adalah pertama, kan tadi saya mau exclude ya. Pertama pilihannya adalah exclude. Kalau saya exclude, maka keuntungan saya 60 gitu. Artinya saya tidak peduli ada barang baru. Nah, kalau saya mau include, misalnya saya mempertimbangkan untuk menginclude ini. Bisa nggak ya saya masukin ke tas? Kalau saya masukin begitu saja gitu ya, 7 tambah 4, 7 tambah 4, 6 tambah 4 kan 10 kilo kan. Nah itu kan melebihi tas saya. Tapi saya jadi kepikiran gini karena barangnya banyak. Kalau saya tukar, terus saya tambah barang yang lain, bisa nggak ya kira-kira gitu? Kan sebenarnya ada kemungkinan itu kan ya. Bisa nggak nih gitu? Jadi coba deh, saya tukar dulu gitu ya. Nah, kalau misalnya saya kekeh gitu ya mau menginclude ini, artinya kan saya harus bikin space 4 kilo kan gitu dari total 7 kilo saya gitu. Kan tas saya 7 kilo nih. Kalau saya mau memasukkan barang yang beratnya 4 kilo, artinya kan tas saya itu maksimal cuman boleh berapa? 3 kilo kan? Iya nggak? Ya, kebayang nggak? Jadi kalau saya punya tas 7 kilo, saya mau memasukkan barang yang beratnya 4 kilo gitu. Berarti kan saya harus menyingkirkan semua barang sedemikian rupa sehingga berat tas saya maksimum cuma boleh 3 kilo gitu. Oke. Maksimum cuma boleh 3 kilo. Kalau tas saya 2 kilo, ya boleh aja sih. 1 kilo ya boleh aja gitu. Tapi kita lihatnya yang maksimalnya gitu, yang paling optimalnya gitu kan ya. Kita kan pengennya tasnya sepenuh mungkin gitu ya. 7 kilo ya 7 kilo biar bisa bawa barang banyak gitu. Jadi, untuk mengambil barang baru yang 4 kilo ini, maka saya harus menyingkirkan barang-barang yang ada di dalam tas saya bikin space 4 kilo itu gitu. Gimana caranya? Caranya paling gampang adalah kita lompat mundur dari sini. Ini kan 7 ya. Berarti kita mundurnya berapa? 4 kali ya. Karena kan tadinya 7. 7 dikurangi 4 kan mundur 4 kali ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ya enggak, berarti kan posisi tas kita jadi sekarang 3 kilo. Kalau posisi tas kita ada barang isinya 3 kilo, kan nggak apa-apa, masukin 4 kilo tuh masih muat gitu ya. Oke, lihat nih ya, 1, 2, 3, 4. Berarti kita lompat 4 ke belakang. Nah, kita lihat, lompat 4 ke belakang, itu sebenarnya jatuhnya ke sini. Lihat. Kenapa kok jatuhnya ke sini? Kenapa bukan ke sini, Bu? Gitu. Jadi, gini loh, saya tuh agak susah nerangnya. Jadi, ketika kita mundur 4 langkah ke belakang,
Maka ingat ya, tadi kotak yang ini, itu artinya apa sih? Itu artinya adalah solusi optimal ya. Solusi optimal ketika tas saya beratnya cuma 3 kilo dan barangnya adalah ya yang sebelumnya kan, karena kita kan ceritanya belum ngomongin yang 4 ini gitu ya. Oke, jadi sebenarnya ceritanya, coba ya kalau saya bikin gini lebih jelas nggak? Jadi ceritanya ini, saya kan mau meng-include yang baru gitu ya. Jadi kan tas saya kan totalnya 7 kilo. Ini tasnya kayak dibagi 2 gitu loh. Jadi saya harus punya space nih, tas 4 kilo, untuk barang yang baru gitu ya. Ini tas saya ya, ini tasnya gimana ya gambarnya? Itulah ya tasnya. Nah, 4 kilo. Nah kan berarti karena tas saya kan totalnya, kan dia punya kompartemen lah gitu ya. Kan tas saya kan sebenarnya 7 kilo. Nah, supaya barang yang baru masuk kan saya harus spare 4 kilo, karena barang yang baru ini, barang yang keempat ini kan dia beratnya 4 kilo gitu kan ya. Nah, maka sebenarnya kan saya masih ada sisa 3 kilo kan ya di tas saya. Nah, saya tuh pengen lihat gitu. Jadi saya tuh pengen lihat tas saya yang 3 kilo, ini kan saya pengennya masukin barang yang baru ya, yang barang nomor 4 ini. Nah, saya tuh pengen lihat kalau misalnya saya punya sisa tas 3 kilo, itu tuh yang paling optimal itu sebenarnya diisi apa sih? Kan gitu. Karena kan optimal ditambah optimal kan jadi optimal gitu. Jadi saya ngintip ke jawaban yang sebelumnya. Posisinya di sini, bukan di sini. Kenapa bukan di sini? Kan kalau di sini mah udah ada benda empatnya kan, benda empatnya saya mau taruh di sini. Benda di sini ini pasti kalau nggak 1, 2, 3 atau 1, 2 atau 1, 3 atau 2, 3 saya nggak tahu. Tapi daripada saya mikir, saya mendingan nyontek jawaban sebelumnya gitu. Maka yang saya lihat itu adalah bagian sini gitu ya. Bagian sini. Waktu saya belum ada 4. Yang 30 ini gitu. Oke. Nah, posisi di 30 ini kan sebenarnya ya, kalau tadi kalian masih ingat ya, saya tadi gambarnya dihapus ya. Yang 30 ini kan sebenarnya dia tuh kenapa 30? Karena dia bawa barang 2 kan? Iya nggak? Ya. Jadi ini sebenarnya dia tuh kenapa keuntungan maksimalnya yang paling bagus yaitu 30 karena dia bawa barang 2 di sini sebenarnya. Gitu loh. Jadi kalau kalian lihat ya, kalau saya include yang baru gitu ya, berarti ini saya 3-nya jangan dibawa gitu. Tapi saya masukin barang yang nomor 2 gitu ya, sama nomor 4 gitu loh. Karena ini 4-nya baru nih ya, include ya. Gitu kira-kira. Jadi saya akan mendapatkan nilai yang optimal gitu. Nah, yang pas include-nya ini, ya tinggal dilihat aja sih berapa. Saya nggak tahu ya optimal atau enggak. Kita lihat dulu pokoknya. Ini belum tentu optimal ya. Maksudnya pokoknya, oh berarti saya bisa bawa barang 4 sama bawa barang 2. Nah, tinggal dilihat. Barang 4 profitnya berapa? 40 gitu kan ya. 40. Barang 2 profitnya berapa? Barang 2 profitnya 30 gitu. Jadi 30 ditambah 40 itu kan 70. Nah, kalau saya bandingkan 70 sama 60 lebih besar yang mana? Lebih besar 70 gitu ya. Maka saya akan ambil solusi yang baru dengan cara menginclude barang yang baru dan mengganti barang yang tadi saya bawa yang barang 6 kilo tadi menjadi yang barang kedua. Oke, ini saya panjang cerita awalnya ya. Sebenarnya saya mau ngapain sih? Sebenarnya saya tuh mau cerita formula aja gitu. Cuman kalau saya langsung kasih blok formulanya itu kemungkinan besar lewat dan kalian ya jatuhnya jadi cuman ngapal dari tengah arti ya gitu ya. Jadi sekarang jadi gimana dong kalau misalnya saya mau cari ini ya AIC gitu ya. Oke, AIC-nya saya ganti jangan AIC nih. AI-nya berapa nih? I4 C-nya 7 gitu ya. Berarti kalau A47 itu sebenarnya sama dengan apa? Sama dengan solusi, salah. Saya pilih maksimum gitu ya. Dari solusi sebelumnya gitu kan ya. Solusi sebelumnya itu adalah A, berarti apa nih? Di atas kan ya, saya kan yang ini kan, apakah saya ngambil dari solusi sebelumnya, yaitu A berapa? A berapa ini? 70, bener nggak? A berapa? A70. A70 sih. A70 itu apa? A itu adalah array 2 dimensi. Jadi misalnya A23, ini ngerti nggak? A47 ini artinya apa? A47 itu artinya I-nya 4, C-nya 7. Nah, dapat 70 ini. Nah, yang saya tanya adalah berarti nilai 70 ini kan bisa didapat tadi ya, dari mengexclude, yaitu ngambil 60 gitu. Nah, si 60 ini posisinya di A berapa ini? 3. A3,
include Dilihat aja nih, ini 3, terus dia kolom berapa nih? ini kolom ada di kolom 3. Kolom 3 di sini dong, kolom 3. Ini kolom berapa ini? 7. Kolom 7. Kolom 7. Oke, jadi nilai A47 itu saya akan memilih apakah dia maksimum dari A37, artinya saya meng-exclude barang yang baru, atau saya meng-include barang yang baru. Gimana caranya saya meng-include barang yang baru? Tadi ingat bahwa saya ngeceknya gimana? Saya ngeceknya adalah saya mundur 4 kali, gitu ya. Saya mundur 4 kali, dapat ke sini. Ininya tetap di atas ya kan ya, berarti A, ininya tetap 3, karena barisnya saya pasti ngelihat yang sebelumnya kan ya. Saya lihat nih maksimum sebelumnya, koma, ininya kan 3 kan. Kenapa 3? 3 itu didapat dari mana? 3 itu sebenarnya didapat dari 7 dikurangi 4. 4 ini adalah berat barang yang baru gitu kan. Berat barang yang baru kan. Kemudian ini, tapi ingat harus ditambah dengan profit barang yang baru gitu. Profitnya berapa tadi ya? Profitnya ini 40 kan tadi kan ya. Ini kalau kalian masih ingat nih di sini. Nih, ini kan saya tambah 40 kan ya. 30 tambah 40. Ininya 40. Ini kilogram ya. Oke. Coba ya. Ini berarti sebenarnya maksimum dari A37 tadi itu 60 gitu ya. Dengan A33 berarti kan ya ini ya di sini ya. A33 itu 30 ditambah dengan 40 gitu. Jadi kalau maksimum dari 60 sama 70 ya saya pilih 70 lah gitu ya. Makanya ini kenapa isinya 70. Nah sekarang kita harus bikin formula umumnya. Gitu. Gimana formula umumnya? Saya nggak tahu dengan saya memberi ilustrasi seperti ini jadi lebih ngerti atau sama aja bingung juga. Well, at least I try. Oke, sebentar. Oke, jadi AIC itu apa dong? AIC itu sama dengan maksimum dari A. Kan I-nya mundur, berarti di atasnya ya. I minus 1, ini sebenarnya kalau misalnya kalian ngoding, biasanya nggak pakai koma gini ya. Kalian kalau ngoding kan begini ya. Nah, gitu ya. Tapi kan banyak saya nulisnya nanti, jadi pakai koma aja nggak apa ya. Mudah-mudahan. Oke, gitu ya. A, I minus 1, koma apa tadi? C kan ya? Kan C-nya tetap kan? Kalau di sini kan C-nya tetap kan masih sama-sama 7 gitu ya. Nah, dibandingkan dengan A, ininya sama masih I minus 1, tapi ininya yang beda kolomnya. Kolomnya adalah si nilai saya yang sekarang, kolom saya sekarang, kan kolom saya sekarang kan yang C kan? Kolom saya sekarang dikurangi dengan berat dari barang yang baru yang mau saya include tadi gitu. Calonnya gitu ya. Nah, beratnya kan berarti W dari barang barunya. Barang barunya kan sekarang berarti I kan. Kita posisinya ada di I sekarang kan. Ya. Karena kalau I minus 1 kan berarti posisi sebelumnya. Oke. C dikurangi WI gitu. Nah, kemudian ditambah dengan profitnya. Profit yang si barang baru itu gitu. Jadi ini saya kayak ngasih space buat supaya barang barunya masuk. Nah, kemudian saya kan masih ada sisa tuh. Kayak tadi ya misalnya barang barunya kan 4. Saya totalnya kan 7 gitu ya. 7 dikurangi 4, wah ternyata sebenarnya saya tuh ada space 3. Ya, jadi ini nih untuk space sisa yang 3 itu ya. Kalau misalnya barang saya 3 kilo tadi, itu sebenarnya maksimal profit yang bisa saya dapetin berapa sih? Oh, 30 gitu loh. Berarti kalau misalnya profit yang bisa saya dapatkan dari tas yang 3 kilo itu ditambah dengan barang yang baru saya masukin gitu. Itu jadinya lebih gede nggak sih dari profit yang sebelumnya gitu loh. Kira-kira gitu. Apa kalian harus merenung gitu kali ya. Udah ini rumusnya gitu ya. Jadi rumusnya sih sederhana ini dan mungkin kalian bisa hafalkan gitu. Tapi masalahnya nanti akan banyak sekali rumus gitu. Ya, saya nggak tahu UASnya bakal sama buka open book gitu ya atau close. Oke, silakan mungkin kalian butuh buat nyatet atau apa dulu. Atau kalau ada pertanyaan juga silakan.
Mohon maaf, Pak. Kak, mohon maaf, Bu. Yuk. Kalau misalkan rumusnya udah ketemu nih ya, apakah berlaku semua untuk di tabel selanjutnya selain yang 4 dan 7 ini? Iya dong. Namanya formula umum ya harus berlaku di semua tempat. Coba aja. Saya hapus nih, biar nggak banyak coretan. Namanya formula umum itu harus berlaku di semua sel yang ada di dalam kotak yang di dalam ini ya jadinya. Makanya namanya AIC gitu. I-nya tuh mulai dari 0 sampai ke 7, kemudian C-nya berarti mulai dari 0 sampai 8. Bu, mau bertanya. Ya. I itu ukuran barangnya. I itu barang ini. Yang ini I, sorry. Ini. I itu yang ini. Berat barang. I itu ini. 1. Ini nih I. Kan pertama kita ngelihat I-nya 0 untuk kapasitas, untuk C, ini C yang ini ya. Jadi I, kalau ini ya berarti I, kan saya mau ngomongnya sel-sel ini kan IC ya. Berarti ini A00, ini A01, A02, A03, A04, A05 sampai A08. Yang ini berarti kalau yang di sini berarti A30, A31, A32 gitu ya. Cara baca tabel. Jadi I-nya tuh ini baris, I-nya baris, C-nya kolomnya. Ya, jadi I itu adalah posisi di mana ini artinya sebenarnya bukan barang ke satu, barang kedua ya, tapi ketika I-nya 0 itu kan nggak ada barang. Ketika I-nya 1 itu cuma ada barang 1. Ketika I-nya 2 yang ada adalah barang 1 dan 2. Ketika I-nya 3 maka yang ada adalah barang 1, 2, 3. Ketika I-nya 4 itu yang ada barang 1, 2, 3, 4. Ketika I-nya 7 maka semua barang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu ada. Dengan semua barang ada, kalau tas saya 1 kilo, berapa ya? Gimana ya? Kalau tas saya kapasitas maksimumnya 2 kilo, gimana ya? Berapa profit maksimumnya? Kalau tas saya maksimumnya 3 kilo, berapa ya maksimumnya? Dengan semua barang yang ada. Oke, jadi makanya kayak gini-gini itu memang tidak boleh dipandang gitu, tidak boleh dipandang. Tapi harus gerak tangannya. Karena kalau dipandang ya, itu jadinya kayak kemarin tuh yang merge sort itu gitu. Mungkin ketika dipandang terus saya ngomong gitu, oh iya ya, gampang lah gitu ya, kayaknya gampang gitu, maksudnya bisa lah bisa gitu. Tapi ketika kalian coba tulis sendiri, so saya ngalamin dulu waktu saya mahasiswa tuh saya gitu juga gitu. Dulu saya paling susah gitu misalnya belajar fisika gitu ya. Dulu saya dapat mata kuliah fisika itu kayaknya kalau liatin dosennya, oh iya iya iya, maksudnya kayaknya ngerti gitu pas diturunkan rumusnya dan seterusnya. Tapi pas ujian kalau saya nggak latihan gitu ya, itu ternyata mentok gitu loh, maksudnya apa ya, kayaknya kok gampang ya, tapi kok gimana ya gitu. Sama kayak sort yang kemarin tuh yang pohon itu, ada yang mentok sampai di 3 gitu, padahal kalau 3 kan harusnya Anda harusnya pecah lagi jadi 1 sama 2 atau 2 sama 1 gitu kan ya, baru nanti dari 1 sama 2 juga nggak boleh langsung langsung digabung gitu, karena si 2 sama 1 ini kan harus di sort dulu gitu ya, baru di sort lagi sama yang si 1 itu kayak gitu ya. Jadi step by step-nya tuh kalian baru berasa kalau kalian latihan gitu ya. Jadi tolong tangannya kan sehat ya, sehat semua tangannya dipakai untuk bergerak gitu ya. Karena dengan gerakan tangan, gerakan. Jadi kalau gerakan tuh membantu otak kita mengingat gitu. Jadi dibantu otaknya mengingat bukan hanya dengan mata sama telinga gitu, tapi dengan gerakan. Bayangin aja lah lagi belajar naik sepeda gitu ya. Kalau ngelihat aja kayaknya gampang gitu ya. Atau berenang gitu. Tapi pas nyebur, kok tenggelam gitu. Itu yang box kapasitinya 1, kenapa 0 semua? Yang kapasitinya 1 ini, yang kapasitas 1 mana? Oh ini. Kenapa 0 semua gitu ya? Kan gini ya. Oh, pertama saya barangnya ini kan yang barang 1 tuh kan gini. Pertama misalnya kalau di posisi yang di sini nih ya.
Nah, di posisi situ ya. Nah, yang barang yang tersedia apa? Cuman barang satu kan ya? Barang satu doang nih. Nah, barang satu itu dia berarti berapa? 2 kilo. Profitnya berapa? $20. Nah, kemudian saya masuk nih gitu ya. Saya masuk mau ngambil barang. Nah, tas saya kapasitasnya 1 kilo gitu. Saya masuk nih bawa tas nih 1 kilo. Yang adanya barangnya kan cuma barang satu tuh. Barangnya berapa kilo itu? 2 kilo. Bisa nggak saya bawa barangnya? Enggak. Nggak bisa. Makanya dia 0 semua. Jadi lihat nih, mau barang ada barang satu nggak bisa bawa. Ya udah deh, tambahin barang 2 gitu ya. Di sini kan dia nambahin barang 2. Barang 2-nya 3 kilo gitu. Makin nggak bisa bawa lagi gitu. Kalau misalnya Lutfi perhatikan ya, barang 3, 4, 5, 6, 7 ini nggak ada yang 1 kilo. Semuanya 2, 3. Mulainya 2, 3, 6, 4, 5, 8, 7. Jadi kalau tas Lutfi itu cuma 1 kilo, maksimum bobotnya, maka dia tidak akan bisa bawa barang apapun. Barangnya udah ditambahin sampai 7, tetap aja nggak bisa bawa barang apapun. Gitu. Ya. Oke.